Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13 sampai 15 diberi judul Salat berjamaah ciri khas dari pengikut manhaj salaf. Ciri orang sebagai pengikut manhaj salaf, semangat sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah menampakkan syiar hidupnya agama di hati penganutnya. Kalau di satu kampung semangat berjamaah sholat 5 waktu, berarti agama itu hidup di hati mereka. Ciri dari orang-orang yang beragama bukan manhaj salaf, beragama tradisional, tak beri as-sholat berjamaah masing-masing, karena jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun beliau sakit. Yang kemarin disampaikan sampai sholat duduk Rasulullah masih tetap memimpin sholat jamaah. Itulah manhaj salaf, cara beragama para sahabat di bawah komando baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di imam madzhab yang 4 banyak terjadi perselisihan tentang hukum sholat berjamaah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, itu golongan Syafi'iyah. Ada yang menganggap sunat muakkadah, perkara sunat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, termasuk sholat Idul Adha, Idul Fitri, Nabi tidak pernah meninggalkan. Sholat sunat muakkadah yang dikuatkan. Ada sebagian yang mengatakan itu wajib. Di antara golongan Hambaliyah dan Hanafiyah, wajib fardhu ain bagi laki-laki, perempuan tidak. Namun boleh, perempuannya ada dispensasi, termasuk boleh perempuan tidak berpuasa ketika ketamuyan. Bahkan perempuan tidak wajib mengqadha sholat. Ini bedanya dengan laki-laki. Pasana qadha, nyaman kan? Bahkan perempuan itu sangat mudah masuk surga. Tapi kata Nabi disaksikan mayoritas kelak di neraka. Hati-hati, mudah ke surga tapi mayoritas di neraka. Syarat ke surganya perempuan mudah sekali. Idza shallaital mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha aw zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang perempuan atau istri telah istiqomah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatan kemaluannya, dia telah punya keistimewaan. Dibuka selebar-lebar pintu 8 surga, 8 pintu surga. Dipersilahkan mau masuk lewat di jalan apa? Jalan perjuangan, jalan puasa, jalan infak, semuanya dibuka untuk perempuan itu.
Tapi kata Rasulullah, itlaqtu fil jannah itlaqtu fil nar faraitu aksara ahliha an-nisa. Aku diberi kesempatan oleh Allah melihat isi neraka, ternyata mayoritas perempuan. Ketika Nabi menyampaikan hadis itu banyak, lalu ada seorang perempuan berdiri. Kenapa ya Rasulullah? Liyakfurna, karena mereka kufur. Apakah kafir kepada Allah dan Rasul? Bukan, kata Nabi. Yuksirnal li'an wa yakfurnal ashir. Ada penyakit dari bini ini. Yuksirnal li'an, banyak mendoakan jelek ketika marah, soal alaknat. Yang kedua, wa yakfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami. Ada yang persiapan sekilo adik suami kan. Artinya kata Rasulullah, kalau kamu berbaik selama setahun atau 2 tahun, kemudian kamu punya kesalahan 1 kali, langsung kamu adalah suami yang tidak pernah membahagiakan istri. Waduh, iya, elang itu. Nah, itu penyakit, maka itu harus dihindari. Kalau ingin tetap mulus ke surga, lewat 8 pintu. Allahumma shalli ala Muhammad. Terlepas dari khilaf hukum tentang sholat berjamaah, mari kita simak dalil-dalil yang merekomendasikan penguat sholat berjamaah. Begitu pentingnya. Coba, yang pertama sholat khauf di medan tempur, di medan perang. Tentang ayatnya, idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalat faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka, ila akhirih. Kita baca saja hadisnya. An Malik bin An Yazid bin Numan an Salih bin Hawad amman syahida Rasulullah dzatir rika. Dari seseorang yang hadir bersama Rasulullah pada perang Dzatir Riqah ini, perang yang sangat sulit ya. Orang itu berjalan kaki sampai banyak yang luka-luka kakinya, ciadurut. Banyak yang terkena batu-batu cadas, batu-batu kasar, akhirnya diperbal, dibungkus kakinya rikoh. Diperbal sopona. Sholat al-khawf, mereka bersama Rasulullah melakukan sholat khawf, sholat takut ya. Dari caranya, coba bayangkan, musuh di depan, lalu sudah masuk waktu sholat, maka Nabi membagi pasukan menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama sholat bersama Rasulullah, bagian yang kedua menghadapi musuh, karena dulu senjatanya hanya senjata senjam, senjata tajam. Adep ke musuh separuhnya sholat. Terus kan, anna ta'ifatan soffat ma'ahu, satu bagian soffat berbaris sholat ma'ahu asatah Rasulullah. Wa qa'ifatun wijadul aduwi, sedangkan satu bagian lagi menghadap musuh. Fa shalla billati ma'hu rak'atan, kemudian Rasulullah sholat dengan bagian yang bersama Nabi 1 rakaat. Summa sallata qa'iman, gini sholat takbir Allahu Akbar, sholat dapat sujud 1 rakaat, berdiri Rasulullah. Yang di belakang Rasul meneruskan sholatnya sampai salam. Ya, Rasulullah takbir berdiri ya. Rasulullah berdiri, yang di belakang diselesaikan sendiri sholatnya sampai ruku, sujud, terus salam. Lalu ini mengganti tadi yang menghadap musuh,
Yang tadi menghadap musuh sekarang gilirannya untuk sholat bersama Nabi. Nabi tetap berdiri, takbir boleh, sujud. Begitu duduk Rasulullah kan tetap berdiri. Fa'atammu li anfusihim, mereka menyempurnakan taifatan untuk dirinya sampai salam. Summan sarafu fasaffu wijahal adu, kemudian bubarlah yang golongan pertama, lalu mereka berbaris menghadap musuh, mengganti gelombang yang kedua tadi. Masuklah buat apa dari kanan. Coba di sini hanya lomba di madrasah saja sholatnya sudah tidak berjamaah. Sudahlah, sholat masing-masing kita sibuk. Betapa tidak berharganya Allah di mata mereka. Nyata ya. Maka yang paling dibaca, wa innahu ya'rizu bainal masjidaini kama tahzul hayyatu fi juriya. Kalian akan bisa menyaksikan sendiri, Islam yang asli manhaj salaf tetap bertahan di dua masjid Makkah Madinah. Betapa semangatnya di sana sholatnya. Kan mendesak semangat kia. Jadi keaslian di masa Rasulullah masih tetap bertahan, dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Jum'atan, mulai adzan baru apa pun. Jadi mulai saking dari boci seakan-akan ngadep ke Allah aja. Berapa? Coba rek. Waja'atit ta'ifatul ukhra. Kemudian gelombang yang kedua, bagian yang kedua yang tadi mengawasi musuh, sekarang datang bermakmum fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat min sholatihi. Lalu salat Rasulullah bihim kalabar ta'ifatul ukhra, dan satu rakaat yang tersisa dari salat Nabi. Nabi kan tadi berdiri, masih belum dua rakaat, hanya satu rakaat. Semua baqiyah jalisan, sabata jalisan. Kemudian Nabi duduk berjamaah dengan gelombang yang kedua, lalu duduk Nabi. Yang jamaah yang kedua tadi berdiri terus ruku sujud menemui Nabi lagi. Bisa dipahami? Nabi berdiri menunggu. Artinya Nabi takbiratul ihram dengan kelompok pertama. Kelompok pertama menyelesaikan sholatnya di tengah Nabi yang berdiri. Datanglah gelombang yang kedua, Nabi rukuk sujud dengan gelombang yang kedua, kemudian duduk Nabi. Gelombang yang kedua ini berdiri lagi, rukuk dan sujud, kemudian ditunggu oleh Nabi salam dengan gelombang yang kedua. Ini dalam kondisi perang sangat kritis. Wa atammu li anfusihim, menyempurnakan ta'ifatul ukhra untuk dirinya, summa sallama bihim, kemudian Nabi salam dengan kelompok yang kedua. Jadi sholatnya 2 rakaat. Bisa dipahami ya? Saya hanya ingin bisa menilai sendiri, terlepas dari ikhtilaf tadi hukumnya, bagaimana Rasulullah giatnya sholat menghargai perintah Allah. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat berjamaah, luar biasa ya. Artinya dalam kondisi takut pun sholat jamaah masih tetap dilaksanakan. Dalil yang kedua, nanti kita bisa menilai sendiri. Tadi kan hanya pendapat ulama yang macam-macam hukumnya. Maka manhaj salaf menghukumi wajib bagi laki-laki, wajib kepanggilan karena dalilnya terlalu kuat. Kata mereka tidak mungkin tidak wajib kalau dalilnya seperti ini. Coba dalil yang kedua. Nabi marah terhadap orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, sampai Nabi mengancam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat setene abak kaula paneke tanang alati,
laqad hammantu an amara bihatabin yuhtataba. Sungguh aku pernah berkeinginan untuk memerintahkan orang mencari kayu bakar yang bisa dibakar. Summa amara bis salat fayu'adzanu laha summa amara rajulan fayu'ummun nasa. Kemudian aku memerintahkan seseorang untuk memanggil salat dan memerintah orang untuk menjadi imam, mengimami jamaah. Sampai dia Nabi dia. Summa uqalifa ila rijalin, kemudian aku menemui orang-orang fa wahliqu alaihim buyutahum. Aku membakar rumah mereka yang tidak pernah sholat berjamaah. Pojok ancaman Nabi sampai-sampai ingin membakar rumah orang yang tidak pernah ke masjid sholat berjamaah. Kalau tidak wajib, tidak mungkin seperti itu ancaman Nabi. Terus yang ketiga, ada orang buta masih harus sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Orang buta ada minta dispensasi kelonggaran kepada Rasulullah untuk meninggalkan sholat berjamaah karena kondisinya seperti itu. An Abi Hurairah qala atan Nabi rajulun a'ma, datang kepada Nabi seorang laki-laki buta. Faqala ya Rasulullah innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Sungguh saya tidak punya penuntun yang menuntun saya ke masjid. Fasa'ala Rasulullah ayyukharrisu lahu, dia minta kepada Rasulullah untuk dilonggarkan lahu maring akma, rajulun akma, minta edin kalau bisa saya tidak ikut berjamaah Rasulullah sebab saya buta kondisinya dan tidak ada orang menunjuk jalan sebagai penuntun. Minta izin fayusalli fi baitihi, saya mau sholat di rumah sendiri. Farakhasalahu, kemudian Nabi mengizinkan, mengiyakan, diberi kelonggaran untuk meninggalkan sholat berjamaah sebab kondisinya seperti itu, alasan sangat masuk akal. Falamma walla da'a faqala hal tasma'un nida'a bis sholat. Begitu orang itu berbalik mau pulang, wahyu turun, dipanggil lagi oleh Nabi, wahai si fulan, apakah dari rumah kamu masih mendengarkan suara panggilan adzan di masjid? Kan dulu tidak pakai speaker. Ki ngiding suara adzan di rumah. Engki Rasulullah. Are mireng dari toko suara adzan kola. Nah, kola ada benar wajib. Silakan jawab ke sini. Salat berjamaah. Aduh, cek ending ngomongku nih. Oleh karena itu hanya orang yang beragama tradisional yang tidak semangat. Gimana di dalam ayat innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu sebenarnya seolah-olah ingin menipu Allah. Dia pura-pura Islam tapi hatinya kafir. Artinya kafir, tidak punya keyakinan ke akhiratnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka mendirikan sholat dia malas-malas. Saya ngajak untuk ya. Monselos malas, ada penyakit nifaq, tidak yakin. Karena tidak mungkin sholat inilah yang dibuat tiket untuk masuk surga di hadapan Allah. Ketaatan kalian dibuktikan dengan sholat. Sangat istimewa yang namanya sholat. Rukun Islam 5, di dalam sholat sudah terdapat 4 unsur dari rukun Islam. Coba, ada 2 kalimat syahadat ada dalam sholat, puasa ada dalam sholat. Jangankan untuk makan, bicara saja di luar bacaan sholat sudah tidak boleh, itu unsur dari puasa. Dan zakat ada di dalam sholat. Apa itu? Harus tutup aurat, dan itu harus dibeli, mengeluarkan biaya.
Dan di dalam sholat ada haji. Apa itu? Menghadap kiblat. Itu unsur dari haji. 4 unsur dari 4 rukun Islam sudah terkandung di dalam sholat. Sholat perintahnya dipanggil langsung oleh Allah untuk menghadap di waktu mi'raj. Tidak ada hilang sholat. Maka kelak awwaluna yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah sholat. Pertama yang akan dikoreksi, dinilai oleh Allah adalah sholat. Maka pekuat ongku sholat, taruhan. Kalau sholat baik, yang lain baik. Katakanlah innama maudhi'us sholat minad din ka maudhi'ir ra'si minal jasad. Sholat fungsi dan posisi dalam agama bagaikan kepala untuk jasmani kebaya. Kalau ada orang berkumpul yang nampak kepalanya saja, orang sudah bisa menilai siapa yang cantik, siapa yang tengah-tengah, siapa yang jelek. Mau ada toleh ketela kan dia kan? Ada sholatnya mana? Saumpama ngatela orang gratin muana atau ganteng muana mon laki, lah cuy beda dia orang. Padahal sokona korengan. Saumpama itu tadi, kalau sholat dinilai baik, yang lain sudah masuk dinilai yang baik. Artinya apa? Sholat itu sumber dari energi imani. Seseorang kalau sudah sholatnya istiqomah, pasti itu kuat hatinya, kuat imannya. Idza ra'aitum rajulan yaqtadir masjid fashhadu lahu bil iman, kata Rasulullah. Kalau kau menyaksikan ada seseorang mondar-mandir ke masjid, berjamaah ke masjid, saksikan dia orang beriman. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau dia punya hati munafik itu gemar melakukan sholat. Idza qamu ila qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Munafik itu malas sholat, terutama sholat apa aja? Tahu kan pinagana, tapi sopu jarang lo penuh. Tapi munafik itu paling berat sholat isya, sholat subuh. Kan tepang munafik dia. Iya. Tepang munafik kan tahu. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Karena di ayat lain orang yang khusyuk wasta'inu bis-sabri was-shalah. Arya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolong kepada Allah dengan wasilah sholat. Tapi sholat itu berat. Kabiratun illa 'alal khashiyin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang meyakini pasti ketemu dengan Allah. Mulakur yadhunnu makna mutayaqqinuna, yakin ketemu Allah. Ini andalan saya, bawaan saya menghadap ke Allah sholat. Pasti khosok dan pasti saya kembalikan kepadanya. Orang yang yakin seperti itu imannya kuat. Sedangkan munafik itu imannya pura-pura, nggak kuat, nggak kuat. Sesungguhnya munafik itu adalah iman di dunia, kafir di akhirat. Ayo kena kataku kena. Malah istinja udah tua nak tohir qalbi minan nifaq, sucikan hatiku dari kemunafikan. Maka Allah mengancam innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Allah mesti mengumpulkan orang munafik dengan orang kafir di neraka jahanam jami'an, kedua-dua golongan itu. Di dunia berkumpul dengan komunitas umat Islam,
dulu perang dengan Nabi, sholat dengan Nabi, tapi hatinya itu orang pengajian penting karena pengajian manhaj salaf dalilnya sangat kuat. Saya tidak mau kalau hadis seperti tadi yang kurang kuat, ini sanadnya juga kurang kuat seperti tadi idza shallatil mar'atu. Cuma kata ulama karena maknanya itu sangat benar, boleh disampaikan. Jadi sholat berjamaah yang kedua adalah orang buta tidak boleh udzur hanya karena kebutaannya. Kalau masih mendengar dari rumahnya adzan, suara adzan dikumandangkan. Yang terakhir ini perbandingan yang sangat jauh. Ada kena sholat sendiri berbanding dengan sholat berjamaah. Sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Tekun ini dulu kenakan betul. Tining sholat berjamaah panika ngongkolek panapa sholat jamaah dan sholat sendirian kelaban selisih nilai 27 derajat karat. Cek sakingnya sholat berjamaah dapat 10, yang tidak berjamaah dapat 5, masih lumayan kan? 1 berbanding 27 atau 25. Iman, maka menyesal bagi yang disebut dengan kata Imam Syafi'i fardu kifayah, pokoknya berjamaah selain lah tak apa ya, fardu kok cokok kena fardu sosial, artinya kalau sudah ada yang melakukan, yang lain gugur dari tanggung jawab itu. Kalau manhaj salaf fardu ain, tiap orang akan dituntut. Perempuan beda, perempuan itu kata Rasulullah wa buyutuhunna khairun lahunna. Perempuan itu di rumah lebih baik, apalagi yang terlalu cantik. Yang dikenal, sudah terkenal cantik itu jangan ke masjid, itu merusak laki-laki. Ya kalau tidak ada pakai masker lah. Lo yang kata elah. Lah kalau oleh dia ini aku deh. Maka yang bini kalau berjamaah dulu kan tidak ada tabir ini. Laki-laki di depan, kemudian perempuan tanpa tabir deh. Maka apa? Afdalu sufufir rijal apa? Awwaluha khairu sufufir rijal awwaluha wa syarru sufufir rijal akhiruha. Orang laki-laki yang paling baik di depan, semakin depan semakin utama. Tapi perempuan beda. Khairu sufufir nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Perempuan yang terbaik yang jauh dari laki-laki, yang paling belakang. Yang paling depan itu senganyi. Yang paling jelek. Oleh karena itu tidak boleh ya, di Amerika kan ada seorang perempuan jadi imam, tidak boleh. Itu bahaya. Laki-laki nafsunya itu ada di mata, perempuan ada di hati. Ini penguat saja ini. Jadi 4 dalil menunjukkan betapa pentingnya sholat jemaah sampai para ulama menilai wajib sampai ini. Tidak mungkin Nabi mengancam akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjemaah. Betapa menyesalnya kelak
orang yang tidak pernah sholat berjamaah kecuali hari Jumat. Ya Allah, benarin anak sholat. Kan hari ya kena. Jadi teman-teman santri, kira-kira sampai di rumah tinggal berapa persen keistiqomahan di pesantren? Kan kamu itu maunya pulang ke rumah itu beda dengan dulu. Sekarang dipimpin oleh ilmu, punya dasar ilmu, harus berubah ke arah yang lebih baik. Kalau bisa jadi raki, arti raki. Raki itu ini tapi bisa memasak tapai sa betul. Begitu punya anak mondok laki atau perempuan di rumah sekarang bisa diadakan sholat berjamaah. Lagi seumpama lo bisa ke masjid jauh. Kalau dalam latihan pulang kemarin kamu sudah meninggalkan sholat jamaah, betul. Dia rumah pole pagi, bertahun-tahun di rumah bersama orang-orang yang tidak semangat sholat berjamaah, bertahun-tahun. Beruntung di lembaran catatan hidup kamu pernah di penjara suci pesantren sholat berjamaah minimal di masa muda. Saking pernah tahu, karena kita akan meninggalkan sarana dan fasilitas hidup, kita akan masuk di sana yang paling berharga, sholat berjamaah. Maka jangan heran kalau Rasulullah bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sebelum subuh tidak pernah ditinggalkan Nabi, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kan tak masuk akal. Dunia ini ada kapal, ada pesawat, apa yang tidak ada di dunia? Lebih baik 2 rakaat. Apa maksudnya? Begini, andaikan kalian sudah memiliki alam dunia dan seisinya, alam dunia mungkin rusak lebih dulu atau kalian meninggalkan dunia, apa artinya? Sedangkan 2 rakaat sholat sebelum subuh, dia senantiasa menunggu kalian meninggal dunia. Di sana dijemput, selamanya akan kau nikmati. Itu hanya artinya lebih baik dari dunia seisinya. Karena kalian semua, wahai manusia, wahai para santri, sudah dijadwalkan akan meninggalkan alam materi ini, masuk ke alam nilai, alam pahala, alam nur. Lau ya'lamun nasu fa fin nida was-saffil awal jam. Jadi kalau adzan jangan dibuat main-main, itu panggilan yang paling utama. Bahkan muadzin itu ada yang mensejajarkan dengan imam, saking utamanya. Ada mengatakan lebih utama muadzin. Sebab apa? Orang yang lengah tidak ingat waktu diingatkan. Jadi paling berjasa ya. Ada yang tidak, lebih utama jadi imam. Sebab imam pakai syarat harus berilmu, harus fasih. Sebagian itu yang mengatakan lebih utama muadzin. Sebab orang yang tidak ingat diingatkan. Kalau sholat imam, orang sudah siap, tinggal ngimami saja. Saking utama tadi ya. Kalau manusia mengetahui mada keutamaan yang ada dalam adzan, wasofil awal dan barisan pertama, ada semakin ke belakang bagi laki-laki paling tidak utama. Yang paling utama sof awal. Sebab menunjukkan dia itu berebut. Tidak mungkin di awal kalau datangnya belakangan. Menunjukkan begitu semangatnya untuk menemui Allah. Lam yataqaddam man arada ta'akhura wa lam yata'akhkhar man arada taqadduma. Tidak mungkin ada di belakang kalau orang kemauannya di depan.
masih mencari peluang terus, ingin di depan. Demikianlah orang yang berusaha sekarang di pondok pesantren mengejar prestasi. Silakan cari kemampuan Anda. Bakatnya di mana? Karena kesempatan di dalam pesantren. Walam yataqaddam, tidak akan maju. Man arada ta'akhura, orang yang kemauannya memang ada di belakang. Kan ada sebagian, ini khusus sholat ya, tidak boleh diwakilkan. Nyotokan karena suruh kada, abang ibu di gendeng dia. Sholatnya malah untuk mencari ke depan, walaupun ada orang sholat lewat di depannya boleh kalau ingin mengisi lowongan di depan, saking utamanya. Dan di dalam Islam tidak ditentukan apa orang yang utama di depan, tidak, siapa dulu yaitu yang berhak. Tidak boleh mengklaim saya harus di sini terus, enggak, kecuali kamu meletakkan itu senjata. Lam yataqaddam man arada ta'akhuran wa lam yata'akhkhar man arada taqadduma. Tidak mungkin orang itu terbelakang kalau mauannya ke depan. Usaha terus dia ilmu terus ala dia mental, pasti maju akhirat. Mon lakarlah jaga kau loker kau anak mak sama kau itu. Lah meledek dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Saya membuktikan itu. Saya tidak pernah didorong oleh orang tua, kamu harus punya ilmu. Tidak pernah. Tidak pernah. Sampai di pesantren saya kok merasa dendam rasanya. Kenapa saya sudah sebesar ini tidak bisa apa-apa? Tapi karena mereka sekolahnya dari anak-anak, saya baru sekarang sekolah. Tapi saya kejar. Umur berapa kan? 17 tahun. Luar biasa. Jadi saya buktikan itu. Kalau punya kemampuan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang jihad di jalan kami untuk berbadar salam, walaupun apa rintangannya disebut Wahabi tidak peduli, karena ini sudah punya dalil yang pasti, tegas dan jelas. Lanahdiyannahum, artinya Allah janji, pasti aku tunjukkan jalanku akhirnya dia. Kalau orang tahu keutamaan di adzan dan sepertama, sumalam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Kemudian orang yang sudah tahu tidak menemukan kecuali harus antri, lutri alaihi, atau ikut undian untuk mendapat kesempatan adzan atau sepertama, lastahamu. Yaitu ikut undian pasera nas walau ya'lamuna bitajjir lastabatu ilaihi. Kalau manusia tahu ada keutamaan bitajjir di awal-awal. Kalau sholat Jumat itu masuk ke masjid jam paling lambat tuh jam 11. Bagian pertama tahjir di awal-awal, lastabaku ilaihi, niscaya berlomba mereka ilaihi maring tahjir. Walau ya'lamuna bil atamati wasuffi la atauhuma walam habwan. Coba dengan terakhir aja podo sing sampuna lokpol. Kalau di dalam puasa setan sudah diikat, sudah dibelenggu, masih saja tidak bisa sholat subuh. Tako keng akhirat kan iya. Ketika suatu saat Nabi menyampaikan nasib manusia ini takdirnya sudah ditulis sejak dalam kandungan 4 bulan. Ada sudah kaplingnya di surga atau di neraka. Ketika Nabi menyampaikan itu, sahabat bertanya, afala nattakilu ala kitabina ya Rasulullah wa nadamul amala. Apakah tidak lebih baik saja kita serahkan saja ketulisan takdir, kita tinggalkan amal?
Kan sudah ditakdirkan surga neraka. Kenapa kita harus beramal? Kata Rasulullah, lah jangan. I'malu fakullun wayassarun lima khuliqala. Kamu diberi kebebasan, diberi pilihan, sebab dunia ini ujian. Silahkan beramal kamu, nanti Allah akan mudahkan kalian menemui takdirnya dari kanan. Sehingga semalesnya takdir adalah karena sana. Maka di ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Ada kan orang semangatnya memang kebaikan terus. Fa'amma man a'ta, orang suka membantu, sedekah, infak, memang semangatnya ingin ditemui kelak di hadapan Allah. Wa saddaqa wattaqo, bertakwa kepada Allah, harap dan cemas hanya kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan janji Allah yang terbaik atau surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, aku akan mudahkan dia menuju kemudahan ke surga. Bisa gampang. Orang lain tak bisa juga. Ada orang semangat ke kanan, mengikuti sinyal-sinyal malakiyah. Wa amma man bakhila wastarna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Orang yang kikir, tidak suka membantu, tidak suka sedekah dan infak, wa kadzdzaba bil husna wastarna, merasa tidak butuh. Ya tadi orang munafik, tidak yakin kalau sudah ini apa jangan rezeki mereka. Cek bude kiai atikal umur pade kau kuraki, bajingan tikal umur kau kurahaki, panjang pagi. Kan bodoh saja. Karena di sini tidak punya keyakinan kuat. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan janji Allah yang terbaik, surga. Fasanyassiruhu, akan kubuat dia ke jalan yang sulit. Bodoh miring tangan. Customer kulaku melok juga makan kok beker lah beridina itu. Begitu beker amunya ngidi, paten boleh. Sulit. Saya ngerti. Fakullun muyassarun lima khuliqala. Setiap individu, setiap orang dimudahkan untuk menuju takdir yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu di bulan Ramadan minta kepada Allah. Allah berhak meneruskan tulisan, Allah berhak menghapus tulisan yang takdir yang telah ditetapkan. Yamhullahu ma yasha' wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus dan menetapkan. Apa kata Allah? Karena hidup kita ada di tangan Allah. Arya, kalau manusia tahu keutamaan atama sholat isya, paling malas sholat isya, maka dianjurkan imam sholat isya jeng lanjut, sholat jeng lanjut. Soalnya maraton mulai gelap pelangkau pasri ya. Pagi asal saja terawih, jadi sholat jeng lanjut. Sholat isya paling sulit untuk orang munafik. Kau tanyakan diri kalian sendiri, apakah kalian berat sholat isya dengan sholat subuh? Cak nyampe ya, cirinya itu. Jadi ada penyakit nifak di hatinya, rasa berat. Kalau manusia mengetahui keutamaan di sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi isya dan subuh walau habwan, sekalipun merangkak. Sambil rangkak. Karena itu kelak yang akan membahagiakan. Seperti puasa ini. Puasa lapar-lapar untuk apa? Maka orang sejengaja ibu satu pasang setiria kadang aja pakai apukat
Dunia ini kan tempat kita berpayah-payah, berlapar-lapar, bersusah-susah. Kalau Allah menerima kita sebagai hamba yang dicintai, diridhai, kelak pulang ke akhirat, ke alam kubur, kita menikmati alhamdulillah lambo ijab aja. Sebab ini semua janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yughrurnakum billahil gharur. Apa yang dijanjikan Allah itu pasti, maka jangan tertipu dengan kondisi di dunia yang seolah-olah banyak yang tidak punya kepastian. Islam ini punya kepastian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan sholat berjamaah, sebenarnya hikmah dari sholat berjamaah adalah pertama, sebagai syiar hidupnya agama di hati umat Islam, di hati masyarakat. Yang kedua, untuk memupuk persamaan persaudaraan ukhuwah Islamiyah, menyatukan rasa dan emosi serta kesadaran bahwa manusia adalah sama, makhluk sosial yang selalu membutuhkan dan dibutuhkan, membutuhkan bantuan orang lain, ya, membutuhkan orang dan selalu dibutuhkan bantuannya oleh orang lain. Itu manusia. Maka dengan berjamaah itu pendidikan. Kan biasanya menumbuhkan rasa hanifiyatus samha, agama Islam yang hanif, lurus, apa namanya, halus perasaan dan toleran. Orang kalau sholat diatur apapun mau, luruskan diluruskan. Ya. Kalau sudah aba-aba Allahu Akbar ikut semua, itu kan ketaatan. Usikum bitaqwallah, kata wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mendengar dan taat. Wa in ta'amara 'alaikum abdun habasyiyun, sebagian yang memerintah kamu untuk takut taat kepada Allah adalah budak hitam. Budak hitam, kau harus taat.